Woi, dasar prajurit lembek. Kaki kalian patah semua, hah? Siput merayap pun lebih cepat dari kalian. Di tengah pegunungan Papua yang diselimuti kegelapan pekat, teriakan yang memekakkan telinga itu memecah kesunyian. Angin gunung yang dingin serasa mengiris daging. Di barisan terdepan Long March, Mayor Budi Santoso, komandan batalion, duduk seenaknya di atas kap jeep militer. Dengan geram, ia melemparkan puntung rokok yang belum habis ke arah para prajurit yang terseok-seok melewatinya. Peleton 3, jaga jarak. Kalau sampai besok pagi belum tiba di titik kumpul, jangan harap kalian dapat setetes air pun. Matanya berkilat-kilat liar. Napas para prajurit yang terengah-engah membeku di udara dingin. Beban yang menghancurkan mereka bukanlah ransel seberat 40 kg, melainkan keputusasaan karena sang komandan memperlakukan mereka bukan sebagai manusia, melainkan barang sekali pakai. Di tengah-tengah barisan, seorang perwira perempuan dengan perawakan paling kecil melangkah dalam diam. Di pundaknya, sebuah balok kuning pangkat Letnan II yang baru disandangnya berkilau samar. Identitasnya adalah Mayor Jenderal Kartika Sari, Panglima Divisi yang baru. Namun, saat ini, ia bukan seorang pangdiv. Ia hanya sedang menyamar sebagai seorang Letnan II Lugu yang baru pindah, atas perintah rahasia dari Mabes TNI. Jadi inikah wajah asli Divisi Cakrabirawa, unit yang katanya terbaik di Angkatan Darat? Kartika mengepalkan tangannya erat-erat, menyembunyikan tatapan dinginnya di bawah helm baja yang ia kenakan. Pandangannya terpaku pada sepatu bot prajurit Agus yang berjalan tepat di depannya. Sulit untuk menyebutnya sepatu bot, solnya sudah menganga dan kompang-camping. Setiap kali ia melangkah, darah segar merembes keluar dari celah sol yang rusak, membasahi tanah berlumpur. "Agus, kamu tidak apa-apa?" tanya Kartika dengan suara pelan. Agus menoleh kaget, wajahnya pucat pasi. "Siap, tidak apa-apa, Bu Letnan. Saya masih bisa." Meski berkata begitu, kedua kakinya sudah gemetar hebat seperti daun yang ditiup angin. Di mata Kartika, yang pernah melahap latihan sekeras neraka di Kopassus, kondisi para prajurit ini bukanlah sekadar kelelahan fisik. Ini adalah penyiksaan. Di tempat, istirahat. 10 menit. Perintah istirahat yang ditunggu-tunggu akhirnya terdengar. Para prajurit langsung ambruk ke tanah seperti daun-daun kering. Namun, 10 menit itu pun bukanlah istirahat yang sesungguhnya. Yang diturunkan dari truk logistik bukanlah sup hangat yang mengepul, melainkan nasi bungkus yang dingin dan keras. Kartika membuka bungkusan nasi yang ia terima. Seketika, bau asam yang menusuk hidung menyeruak. Nasi itu sudah basi. Disuruh makan ini? Ia mengedarkan pandangan. Para prajurit yang tampak seperti belum makan berhari-hari itu, segera menyuapkan nasi basi itu ke mulut mereka, seolah-olah hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Beberapa di antara mereka bahkan muntah-muntah karena baunya, tetapi tetap memaksakannya masuk dengan bantuan air. Saat itulah, prajurit Agus yang hendak minum membalikkan botol Velplesnya. Tak ada setetes air pun yang keluar. "Ngapain kamu? Kehabisan air?" Mayor Budi yang kebetulan lewat menatap Agus dengan senyum mengejek. "Siap. Velpel saya kosong. Truk tangki air belum datang," jawab Agus dengan suara lirih. Mayor Budi menendang-nendang paha Agus dengan sepatu botnya. "Dasar mental tempe. Kalau haus, minum saja air parit itu. Kamu pikir kalau perang nanti bakal ada yang antar galon air mineral, hah? Siap. Salah. Salah. Memangnya kalau minta maaf, wajib militermu selesai? Komandan Peleton 3, bagaimana kau mendidik anak buahmu? Mengatur air minum saja tidak bisa, bagaimana mau berperang?" Mayor Budi mengetuk-ngetuk helm baja Agus dengan tongkat komandonya. Itu adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Air mata kepedihan menggenang di pelupuk mata Agus. Kesabaran Kartika yang melihat pemandangan itu akhirnya habis. Aura membunuh yang lebih dingin daripada saat ia menusukkan pisau ke titik vital musuh semasa di Kopassus kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia meletakkan nasi basi di tangannya dan perlahan bangkit berdiri. "Major." Suara Kartika tidak keras, namun berhasil menembus keributan dan menusuk tepat di gendang telinga Mayor Budi. Budi menoleh dan menatapnya dari atas ke bawah. "Apa? Oh, Letnan II perempuan yang baru pindah itu. Siapa namamu?" "Karti, Letnan II Kartika Sari." "Perkataan Anda sudah keterlaluan." Alis Mayor Budi berkedut.
Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya bahwa seorang letnan dua rendahan, terlebih seorang wanita, berani menyela perkataannya. Para komandan Kompi dan Bintara di sekitarnya menahan napas, menyaksikan keduanya. Keterlaluan? Apanya yang keterlaluan? Budi mendekati Kartika dengan nada sinis. Prajurit bukanlah binatang. Apakah ini prosedur komando yang normal? Memberikan nasi bungkus basi di tengah long march 100 km tanpa pasokan air minum yang layak? Terlebih lagi, menyuruh prajurit yang terluka untuk minum air parit? Ini tidak ada dalam buku manual lapangan manapun. Kartika berbicara dengan tegas tanpa sedikit pun rasa takut. Tatapannya lurus dan tak tergoyahkan. Wajah Mayor Budi memerah padam. Ia merasa wibawanya telah diinjak-injak di depan anak buahnya. Buku manual lapangan. Hah, kelihatan sekali kau ini perwira lulusan Akmil yang belajar perang dari buku. Budi mendekatkan wajahnya ke dagu Kartika dan menggeram. Bau asap rokok yang menusuk hidung tercium pekat. Heh, perempuan sialan. Berani-beraninya kau melotot dan menceramahi atasanmu? Kau pikir aku ini temanmu? Kau pikir ini lapangan sekolah tempat kau bermain-main? Saya berbicara tentang etika dasar yang harus dimiliki seorang komandan, terlepas dari pangkat. Tutup mulutmu. Mayor Budi berteriak dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menampar pipi Kartika. Entah dari mana datangnya perempuan sialan ini. Hei kau! Keluar dari barisan. Kulihat kau hanya pura-pura berjalan sambil menggendong ransel, lalu diam-diam kabur naik ambulans kan? Diberi keringanan karena perempuan malah jadi kurang ajar. Hujan makiannya seakan tak berhenti. Ia menusuk-nusuk pangkat balok kuning di dada Kartika dengan jari telunjuknya, sambil terus melontarkan kata-kata hinaan. Kau pikir dengan pangkat balok satu ini, kau sudah jadi siapa? Di mataku, kau itu hanya warga sipil yang sedang bermain-main menjadi tentara. Paham? Kalau tidak terima, lepas seragamu dan pulang sana, urus anak di rumah. Para prajurit di sekitarnya mengepalkan tangan menahan amarah, tetapi tak ada yang berani maju karena tekanan hierarki pangkat yang begitu kuat. Hanya keheningan mencekam yang menyelimuti konfrontasi sengit itu. Namun, Kartika justru menjadi lebih tenang. Sebuah senyum tipis yang membuat bulu kuduk merinding tersungging di bibirnya. Tentara jadi-jadian? Ya? Menarik. Ia menatap lurus ke mata Mayor Budi dan bertanya dengan nada rendah dan dingin. Apakah Anda tidak akan menyesali perkataan Anda barusan? Menyesal? Omong kosong. Untuk apa aku menyesal? Menjebloskan perempuan sepertimu ke penjara militer itu perkara gampang. Cepat enyah dari hadapanku. Mayor Budi mendorong bahu Kartika dengan kasar. Namun, Kartika tak bergeming sedikit pun, bagaikan batu karang raksasa, justru telapak tangan Budi yang terasa nyeri saking kerasnya tubuh Kartika. Saat Budi tertegun sejenak karena kaget, dari kegelapan sebuah jeep melesat kencang menimbulkan debu, lalu berhenti mendadak. Cahaya lampu depannya yang menyilaukan menyorot mereka berdua. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berperut buncit turun dengan wajah kesal. Dia adalah Komandan Resimen, Kolonel Hermawan. Mayor Budi, apa yang kau lakukan? Bukannya melatih prajurit malah mengobrol? Cepat bergerak. Hermawan mendekat sambil menepuk-nepuk sarung tangan kulit di tangannya. Di belakangnya, para perwira logistik mengikuti dengan membungkuk. Siap, Komandan. Bukan begitu, ini ada Letnan 2 kurang ajar yang merusak suasana, jadi sedang saya beri sedikit pelajaran disiplin. Mayor Budi segera berlari ke arah Kolonel Hermawan dengan senyum penjilat, seolah amarahnya tadi menguap begitu saja. Hermawan melirik Kartika dengan tatapan meremehkan. Letnan 2? Oh. Yang baru pindah itu ya? Tapi kenapa Long March berhenti dan jadi ribut begini? Hei, Letnan, apa kau pikir kau yang berkuasa di sini? Perkataan Mayor Budi adalah hukum. Berani-beraninya kau bersikap lancang? Hermawan langsung menyalahkan Kartika tanpa berusaha mencari tahu duduk perkaranya. Kemudian, ia memberi tatapan rahasia pada Mayor Budi. Mayor, urusan logistik dengan Pak Tirtayasa sudah beres. Sisa anggaran makan kita pakai untuk pesta besar saja. Anak-anak ini cukup digembleng seadanya lalu suruh kembali. Mereka kan cuma barang habis pakai. Suara mereka pelan, tetapi terdengar sangat jelas di telinga Kartika yang terlatih khusus. Penggelapan dana makan,
dan sikap menjijikkan yang menganggap prajurit sebagai barang sekali pakai. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Mengapa sepatu bot prajurit sampai membusuk? Mengapa nasi bungkus berbau basi? Mereka ini bukanlah tentara. Mereka adalah pencuri berseragam. Tidak, mereka adalah parasit. Kartika menghela napas panjang. Tak ada lagi alasan untuk bersabar, tak ada lagi alasan untuk menyembunyikan identitas. Kolonel Hermawan dan Mayor Budi. Kartika memanggil nama keduanya secara bersamaan. Kali ini tanpa embel-embel pangkat. Ekspresi Hermawan dan Budi seketika mengeras mendengar panggilan dingin itu. Apa? Perempuan gila ini sudah sinting? Hei! Panggil polisi militer. Seret perempuan ini pergi sekarang juga. Mayor Budi berteriak histeris dan kembali menerjang Kartika, berusaha mencengkeram kerah bajunya. Saat itulah, tepat sebelum tangan Mayor Budi berhasil mencengkeram kerahnya, dalam kegelapan pekat, pupil mata Kartika menyusut seperti predator yang mengincar mangsanya. Refleks tempur yang telah ia asah ribuan kali di Kopassus bangkit secara naluriah. Berani-beraninya kau. Saat Budi mengumpat dan mengulurkan tangannya, tangan kiri Kartika melesat secepat kilat. Ia menangkap pergelangan tangan Budi dengan akurat, lalu memelintirnya. Argha. Jeritan kesakitan yang memilukan menggema di pegunungan Papua yang sunyi. Tanpa ragu sedikit pun, Kartika merusak keseimbangan tubuh Budi, memutar lengannya ke belakang punggung. Dengan suara retakan tulang yang mengerikan, tubuh besar Mayor Budi terangkat ke udara sebelum akhirnya jatuh terhempas dengan suara keras ke tanah beku. Debu yang beterbangan menari-nari liar di bawah sorotan lampu jeep. Semua terjadi dalam sekejap mata. Para prajurit di sekitarnya, termasuk Kolonel Hermawan yang sejak tadi hanya menonton sambil bersedekap, hanya bisa melongo menatap pemandangan yang sulit dipercaya itu. Mayor Budi yang terkapar di tanah meronta-ronta kesakitan. Perempuan gila. Kau. Ini pembangkangan. Lepaskan. Polisi militer, apa yang kalian lakukan? Tangkap perempuan ini. Teriak Budi dengan wajah menempel di tanah. Namun, Kartika tidak melepaskan cengkeramannya. Ia justru menekannya lebih kuat sambil menatap dingin ke bawah. Pembangkangan. Untuk ukuran seorang mayor, kau tahu kata yang cukup menarik. Kolonel Hermawan yang akhirnya sadar akan situasi, berlari mendekat dengan wajah merah padam. Hei, Letnan, kau sudah gila. Apa kau tidak tahu betapa beratnya hukuman menyerang atasan? Cepat lepaskan tanganmu dan berlutut. Akan kupastikan seragammu kucopot dan kau kujebloskan ke penjara militer. Hermawan berteriak sekeras-kerasnya sambil menunjuk-nunjuk wajah Kartika. Kartika perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tajam Hermawan. Tatapannya begitu dingin dan menusuk hingga Hermawan tanpa sadar hampir mundur selangkah. Mencopot seragamku? Kolonel, apa Anda sanggup menanggung konsekuensi dari perkataan itu? Apa, Kolonel? Perempuan kurang ajar ini benar-benar. Hermawan yang tak bisa lagi menahan amarahnya mencoba meraih bahu Kartika. Seketika, Kartika mendorong Mayor Budi yang ia tahan ke tanah, lalu bangkit berdiri. Sambil membersihkan sarung tangannya yang kotor, ia meraih resleting jaket lapangannya. Baiklah. Akan kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Suara resleting yang terbuka terdengar sangat tajam di tengah keheningan. Saat Kartika membuka jaketnya, seragam dinas upacara yang ia kenakan di dalamnya terlihat. Tepat pada saat itu, lampu depan jeep menyorot kedua pundaknya, dan semua orang di sana menahan napas. Di tengah udara malam yang dingin, kilau perak menyilaukan mata. Itu bukanlah balok kuning seorang Letnan 2. Itu adalah bintang. Bukan satu, melainkan 2 bintang. Pangkat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Panglima Divisi tersemat dengan gagah di kedua pundaknya. Hah! Mata Mayor Budi yang masih mengerang di tanah seolah mau copot. Jari Kolonel Hermawan yang tadi menunjuk-nunjuk kini gemetar di udara. Para prajurit mengucek mata tak percaya, bahkan tak berani bernapas. Dunia seolah berhenti berputar. Hanya suara angin gunung Papua yang menusuk tulang yang terdengar. Kartika menatap sekelilingnya dengan wajah dingin. Suaranya bukan lagi suara Letnan 2 yang ia perankan. Itu adalah suara seorang komandan yang penuh wibawa, yang memimpin ribuan anak buah, Panglima Divisi Cakra Birawa, Mayor Jenderal Kartika Sari. Satu kalimat itu menghantam gendang telinga mereka lebih keras dari guntur.
Semuanya berhenti bergerak. Bibir Hermawan pucat pasi dan gemetar. Pikirannya kosong. Wanita yang ia kira letnan 2 rendahan, yang berbaur di antara para prajurit yang ia perlakukan seperti binatang, ternyata adalah Panglima Divisi baru yang akan dilantik hari ini. Apa yang kalian lakukan? Tidak hormat? Begitu bentakan Kartika terdengar, para prajurit yang membeku langsung tersadar dan serentak memberikan hormat. Kepada Panglima Divisi Cakra Beharirawa, hormat, gerak, teriakan ratusan prajurit yang membahana mengguncang pegunungan. Mayor Budi yang tersadar, mencoba bangkit namun kakinya lemas, ia hanya bisa bersujud dengan posisi canggung. Kolonel Hermawan dengan panik dan gemetar mengangkat tangannya untuk hormat. Cakra. Suara Hermawan lebih pelan dari bisikan, Kartika mengabaikan hormat mereka. Ia berjalan sangat perlahan ke hadapan Hermawan, suara sepatu botnya, tok, 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 terdengar seperti langkah kaki malaikat maut. Kolonel Hermawan. Siap, Panglima. Tadi kau bilang apa padaku? Mau mencopot seragamku dan menjebloskanku ke penjara? Tidak, Panglima. Saya kira Anda seorang letnan 2. Bukan. Maksud saya. Ini salah paham. Saya tidak tahu kalau Panglima ada di sini. Hermawan berkeringat dingin dan memberikan alasan yang berbelit-belit. Kartika mendengus. Tidak tahu? Jadi kalau tidak tahu, boleh menghina dan merendahkan martabat perwira bawahanmu? Boleh memperlakukan mereka seperti binatang? Itu. Dalam rangka pembinaan? Mata Kartika menajam. Memberi makan nasi basi? Tidak memberikan air minum? Bahkan menyuruh prajurit yang terluka minum air selokan. Itu yang kalian sebut pembinaan? Pandangannya beralih ke Mayor Budi yang terkapar di tanah. Budi gemetar hebat, menghindari tatapan mata Kartika. Kata-kata perempuan sialan dan tentara jadi-jadian yang ia lontarkan kini berbalik menjadi belati yang mengarah ke lehernya sendiri. Mayor Budi Santoso. Siap. Panglima. Saya bersalah. Budi langsung bersujud di tanah dan mulai memohon ampun. Pemandangan yang sangat hina. Iblis yang tadinya berkuasa di atas para prajurit kini telah lenyap, hanya menyisakan seekor serangga yang mengemis nyawa. Pak Panglima. Mohon ampuni saya sekali ini saja, ku bilang berdiri. Bentakan Kartika membuat Budi terlonjak kaget dan bangkit dengan tertatih-tatih. Karena begitu ketakutan, celana lorengnya basah kuyup. Kartika menatap pemandangan itu dengan jijik. Orang sepertimu menjadi perwira? Selama 15 tahun karier militerku, baru kali ini aku melihat tentara menjijikkan sepertimu. Kartika memberi isyarat kepada ajudan di belakangnya. Radio. Setelah menerima radio, Kartika menyetel frekuensi ke pusat komando divisi. Suaranya terdengar tenang, namun di baliknya ada amarah yang tertahan. Panglima di sini. Segera kirim seluruh unit polisi militer dan inspektorat ke lokasi latihan Long March di Gunung Mandala. Hubungi juga auditor militer. Suruh siapkan surat perintah penangkapan. Ada banyak penjahat yang harus ditangkap di sini. Dari seberang radio terdengar suara jawaban yang sigap. Wajah Hermawan dan Budi berubah menjadi kelabu. Semuanya telah berakhir. Kartel yang mereka bangun dengan susah payah dan kekuasaan busuk yang mereka nikmati, runtuh dalam semalam. Kartika mengembalikan radio itu kepada ajudannya, lalu kembali menatap tajam Hermawan. Bersiaplah, Kolonel. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Angin malam Papua berembus semakin kencang. Namun, para prajurit tidak merasakan dingin. Di dalam mata mereka, berkobar api kekaguman terhadap Panglima Divisi yang baru, dan harapan bahwa neraka ketidakadilan ini akhirnya akan berakhir. Sirene polisi militer, PM, terdengar meraung-raung dari kejauhan, membelah jalanan gunung. Lampu rotator biru dan merah menembus kegelapan saat mereka tiba di lokasi. Personel PM bersenjata lengkap turun dari truk, berhamburan seperti air bah. Suara sepatu bot mereka terdengar serempak dan disiplin. Lapor, Panglima. Komandan Detasemen Polisi Militer tiba di lokasi. Komandan PM berpangkat Letnan Kolonel berlari ke hadapan Kartika dan memberi hormat. Kartika membalas hormatnya singkat, lalu menunjuk ke arah Hermawan dan Budi dengan dagunya. Tangkap mereka berdua, termasuk para perwira logistik yang bersembunyi di belakang itu. Tuduhannya adalah penggelapan logistik militer,
penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, serta penghinaan dan percobaan penyerangan terhadap atasan. Siap, laksanakan. Para personel PM langsung bergerak, memelintir tangan Hermawan dan Budi ke belakang lalu memborgolnya. Suara klik borgol logam yang dingin terdengar jelas. Lepaskan. Kalian tahu siapa saya? Saya Komandan Resimen. Hei, dan Denpom. Kau pikir kau akan selamat setelah melakukan ini padaku? Teriak Hermawan. Ia masih berusaha mempertahankan statusnya sampai akhir. Kartika mendekat ke hadapannya. Kolonel Hermawan, sepertinya kau masih belum sadar posisimu. Kartika memberi isyarat kepada seorang personel PM untuk membuka pintu belakang truk logistik. Di dalamnya, alih-alih kotak-kotak sepatu tempur baru untuk para prajurit, yang ada hanyalah tumpukan kardus buah yang tidak jelas isinya. Kartika merobek salah satu kardus dengan kasar. Dari dalamnya, berhamburan gepokan uang tunai dan botol-botol minuman keras mahal. Di sudut kardus, terselip sebuah buku catatan dengan nama Pak Tirtayasa. Inikah yang kau sebut pembinaan dengan Pak Tirtayasa? Kartika mengangkat buku catatan itu. Pupil mata Hermawan bergetar hebat. Itu adalah bukti telak yang tak bisa disangkal. Sepatu tempur yang seharusnya dipakai prajurit kau jual, anggaran makan yang seharusnya mereka nikmati kau selewengkan untuk mengisi perutmu sendiri. Dan kau masih menyebut dirimu komandan? Kau hanya seorang pencuri. Itu sudah jadi kebiasaan, Panglima. Bukan cuma saya. Saat Hermawan mencoba memberikan alasan yang menyedihkan, seorang PM dengan kasar membungkam mulutnya. Kartika memotong dengan dingin. Kebiasaan? Ya, kebiasaan busuk. Mulai hari ini, aku akan mencabut kebiasaan itu sampai ke akar-akarnya. Aku sangat penasaran siapa saja atasan yang akan kau sebut nanti. Akan kutangkap mereka semua tanpa sisa. Selesai. Hermawan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Personel PM menyeretnya dan memasukkannya ke dalam kendaraan. Mayor Budi sudah seperti orang gila. Air liurnya menetes saat diseret pergi. Para prajurit yang melihat punggung mereka yang menyedihkan nyaris bersorak, namun tertahan karena Panglima Divisi masih ada di hadapan mereka. Setelah situasi terkendali, Kartika berbalik menghadap para prajurit. Ekspresinya yang tadinya sekeras es, seketika melembut. Tatapan matanya menunjukkan rasa iba dan penyesalan. Ia berjalan ke arah prajurit Agus yang berada di tengah barisan. Kaki yang berlumuran darah terlihat dari celah sepatu botnya yang robek. Tanpa ragu, Kartika berlutut dengan satu kaki di tanah yang dingin. Panglima, jangan begini. Agus terperanjat dan mencoba mundur. Seorang jenderal bintang 2 berlutut di hadapan seorang prajurit 2 adalah hal yang tak terbayangkan. Diam. Ini perintah. Kartika mulai membuka tali sepatu Agus dengan hati-hati. Saat kaos kaki yang lengket oleh darah dan nanah dilepaskan, kondisi kakinya yang mengenaskan terlihat. Melepuh, pecah-pecah, kulitnya terkelupas. Sebuah keajaiban ia masih bisa berjalan. Kartika mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan mulai membersihkan kaki Agus yang penuh luka dengan lembut. Sentuhannya hangat, seperti tangan seorang ibu. Pasti sakit sekali. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Satu kalimat itu membuat tangis Agus yang sejak tadi ia tahan pecah seketika. Bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa haru diperlakukan sebagai manusia, dan fakta bahwa ada seorang komandan yang peduli pada penderitaannya. Tidak, Panglima. Hicks. Tidak. Agus menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Prajurit-prajurit lain yang melihatnya juga mulai terisak. Rasa sakit hati karena diperlakukan lebih rendah dari binatang, kini luluh oleh satu sentuhan hangat dari Panglima mereka. Kartika bangkit dan menepuk-nepuk bahu Agus. Kemudian, ia berbalik ke arah seluruh prajurit dan berseru dengan suara lantang. Prajurit Divisi Cakrabirawa, dengarkan. Semua mata tertuju padanya. Mata mereka yang basah oleh air mata berkilau seperti bintang di langit malam. Kalian bukan binatang. Bukan juga barang sekali pakai. Kalian adalah putra-putra terbaik bangsa yang menjaga kedaulatan NKRI dan rekan-rekan seperjuanganku yang kubanggakan. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mengalami perlakuan tidak adil seperti ini lagi. Aku bersumpah dengan seluruh kehormatan dan pangkatku. Suaranya penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mulai saat ini, operasi dihentikan.
Seluruh personel akan kembali ke markas menggunakan kendaraan PM dan evakuasi. Setibanya di markas, siapkan segera makanan hangat dan air panas untuk mandi. Seluruh prajurit saya perintahkan untuk beristirahat penuh sampai besok. Dan aku akan menggunakan uang pribadiku untuk mengganti seluruh perlengkapan dan sepatu bot kalian yang sudah usang dengan yang baru. Wah! Teriakan para prajurit mengguncang lereng Gunung Mandala. Itu bukan sekadar sorak-sorai, itu adalah sinyal kebangkitan divisi Cakra Birawa yang layu di bawah komandan korup, kini mendapatkan kembali semangat hidupnya. Kartika menatap pemandangan itu dengan senyum puas. Namun di kepalanya, ia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Hukuman untuk Hermawan dan Budi hanyalah permulaan. Untuk memutus rantai korupsi yang telah mengakar dalam di tubuh unit ini, ia harus mengayunkan pedang yang jauh lebih tajam dan lebih besar. Sambil melepas para prajurit naik ke truk, Kartika menatap langit malam. Di antara awan yang tersibak, 2 bintang bersinar sangat terang. Persis seperti pangkat di pundaknya, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia mengepalkan tangannya. Legenda divisi Cakra Birawa baru saja mulai ditulis ulang. Udara subuh di Papua terasa sedingin mata pisau. Di lantai 2 markas divisi, lampu di ruang kerja Panglima masih menyala terang. Kartika tidak duduk di kursinya, melainkan bersandar di jendela, menatap lapangan upacara yang gelap. Lapor, Panglima. Hasil penggeledahan, seorang perwira hukum masuk membawa setumpuk dokumen tebal, wajahnya tegang. Kartika berbalik perlahan. Laporkan. Situasinya jauh lebih buruk dari yang diperkirakan, Panglima. Dari buku catatan ganda yang ditemukan di brankas rumah dinas Kolonel Hermawan, ini bukan korupsi tingkat resimen saja. Perwira hukum itu menelan ludah sambil membuka dokumen. Pemasok bahan makanan PT Pangan Sejahtera, perusahaan garmen PT Sandang Perkasa, bahkan kontraktor pembangunan fasilitas markas, semuanya satu komplotan. Hermawan menerima setoran bulanan dari mereka, dan sebagai imbalannya, ia membiarkan pasokan bahan makanan berkualitas buruk dan seragam berkualitas rendah masuk. Selama 3 tahun terakhir, total dana yang digelapkan lebih dari 30 miliar rupiah. 30 miliar. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Kartika. Jadi sementara para prajurit makan nasi basi dan memakai sepatu butut, mereka memperkaya diri dengan uang itu. Di mana Hermawan sekarang? Saat ini ditahan di sel isolasi Denpom. Tapi, perwira hukum itu ragu-ragu. Dia sama sekali tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Justru dia berteriak. Kalian pikir akan selamat setelah ini? Kalian akan kencing di celana kalau tahu siapa booking saya. Sepertinya dia benar-benar punya pegangan yang kuat. Kartika mengambil tongkat komando di atas mejanya. Pegangan kuat, ya. Aku harus lihat sendiri sehebat apa bookingnya itu. Pimpin jalan. Beberapa saat kemudian, di ruang interogasi Denpom, Kartika dan Hermawan berhadapan, dipisahkan oleh meja besi yang dingin. Hermawan, meski sudah mengenakan baju tahanan, tetap menunjukkan sikap arogan. Wah, Ibu Panglima sampai datang langsung ke sini, apa tidak merepotkan? Perempuan kalau kurang tidur nanti kulitnya kusam? Loh, Kartika tidak menjawab. Ia melemparkan sebuah sepatu bot usang ke atas meja di depan Hermawan. Sepatu yang penuh dengan lumpur dan darah kering milik prajurit Agus. Apa ini? Bau sekali. Itu bau hati nuranimu yang sudah kau jual. Cium saja. Pasti sangat busuk. Suara Kartika rendah namun berat. Hermawan, semua buku catatanmu sudah di tanganku. Penggelapan, penipuan, penyuapan. Dengan semua itu saja kau bisa dihukum minimal 15 tahun penjara militer. Tapi bukan itu yang ingin ku tahu. Kartika mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke mata Hermawan. Daftar setoran di halaman belakang buku catatanmu, inisial-inisial yang tertulis di sana, siapa mereka? Mata Hermawan bergetar sesaat. Tapi ia segera memasang senyum licik. Haha, Panglima Kartika memang cerdas, khas lulusan Kopassus. Tapi sayangnya, begitu Anda menyentuh mereka, karier Anda tidak akan selesai hanya dengan dicopot. Beginilah dunia ini bekerja. Terjalin rumit seperti jaring laba-laba. Ancaman? Nasihat. Nasihat dari seorang senior. Sudahlah, tutupi saja kasus ini. Cukup korbankan aku, dan kau akan dipuja sebagai pahlawan. Kalau kau gali lebih dalam, kau akan terluka. Sangat parah.
Hermawan berbicara dengan santai, seolah ia yang memegang kendali. Kartika perlahan bangkit. Ia menatap cermin di sudut ruangan sambil merapikan seragamnya. Terluka? Kolonel, kau salah paham satu hal. Apa? Aku datang ke sini bukan untuk berpolitik. Aku datang untuk berperang. Kartika keluar dari ruang interogasi tanpa menoleh ke belakang. Perintah dingin ia berikan kepada Dandan Pom yang menunggu di luar. Hermawan, mulai hari ini larang kunjungan. Termasuk pengacara, jangan izinkan sebelum ada perintah dariku. Dan jangan beri dia setetes air pun. Biarkan dia merasakan kehausan yang sama seperti yang dialami prajurit kita. Siap. Laksanakan. Kembali ke ruang kerjanya, Kartika segera memanggil ajudannya. Kumpulkan perwira intelijen dan inspektur. Selidiki semua tempat hiburan malam di sekitar markas. Cari tahu semua warga sipil yang sering bergaul dengan Hermawan. Perburuan dimulai malam ini. Tepat saat itu, telepon di ruangannya berdering nyaring. Panggilan dari saluran aman tanpa identitas penelepon. Kartika mengangkat gagang telepon. Jaga kerahasiaan. Panglima Divisi Cakrabirawa, Mayor Jenderal Kartika Sari. Hehe, Jenderal Kartika. Ini aku. Pangkostrat. Suara di seberang telepon adalah suara atasannya langsung. Pangkostrat Letnan Jenderal Suryo Pranoto. Siap. Selamat pagi, Jenderal. Ya. Kudengar kau baru tiba sudah membuat gebrakan besar. Menangkap Kolonel Hermawan, ya? Beritanya sudah menyebar luas. Suara Suryo terdengar lembut, namun penuh sindiran. Tapi, Jenderal Kartika, apa kau tidak berlebihan? Media sudah mulai mengendus. Aku khawatir citra TNI akan tercoreng, selesaikan saja di tingkat yang wajar, lalu buat laporannya. Kolonel Hermawan memang salah, tapi dia sudah lama mengabdi pada negara. Mata Kartika menajam. Kesalahan? Menggelapkan miliaran rupiah dan memperlakukan prajurit lebih rendah dari binatang dianggap sebagai kesalahan sepele? Izin, Jenderal. Ini bukan kesalahan, ini kejahatan, ini adalah tindakan pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Hei, kenapa kau ini kaku sekali? Apa kau pikir karena sudah jadi Mayor Jenderal, dunia ini milikmu? Apa kau pikir organisasi sebesar TNI ini bisa berjalan hanya karena satu orang merasa benar sendiri? Suryo mulai menunjukkan sifat aslinya dan meninggikan suaranya. Saya diajarkan bahwa tugas seorang komandan adalah melindungi anak buahnya. Kita lihat saja. Keras kepalamu itu akan membawamu ke jurang mana. Telepon ditutup dengan kasar. Kartika meletakkan gagang telepon dan menggigit bibirnya. Jadi inikah pegangan yang diandalkan Hermawan? Jaringannya mungkin terhubung sampai ke atas, bahkan melebihi Pangkostrat. Namun, bukan rasa takut yang muncul, melainkan semangat juang yang membara. Ia menatap keluar jendela, dan bergumam pelan. Akan kusapu bersih semuanya. Keesokan siangnya, di pos jaga depan markas. Sebuah sedan hitam mewah berhenti. Dari kursi belakang, turun seorang pria parubaya berambut klimis dengan setelan mahal. Ia memperkenalkan diri sebagai Tirtayasa, Direktur PT Pangan Sejahtera, dan meminta untuk bertemu dengan Panglima Divisi. Setelah menerima laporan, Kartika berpikir sejenak lalu tersenyum tipis. Suruh dia masuk. Ke ruang tamu, Tirtayasa duduk dengan angku di sofa. Saat Kartika masuk, ia hanya sedikit mengangkat bokongnya, pura-pura berdiri. Wah, Ibu Panglima, sebuah kehormatan bisa bertemu. Aslinya jauh lebih cantik ya. Tirtayasa tersenyum licik sambil meletakkan sebuah koper di atas meja. Apa ini? Tanya Kartika dingin. Oh, ini? Anggap saja hadiah selamat datang untuk Ibu Panglima. Sekaligus, ya? Semacam dana bantuan agar prajurit kita ke depannya lebih diperhatikan. Haha. Tirtayasa membuka koper itu, memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah. Sekilas saja terlihat jumlahnya miliaran. Kolonel Hermawan itu sudah seperti abang saya sendiri. Sepertinya ada sedikit salah paham kemarin. Gaji tentara kan tidak seberapa, Bu Panglima. Ambil ini, lalu Kolonel Hermawan cukup diberi sanksi ringan dan dimutasi saja. Kedepannya, setiap Ibu Panglima naik pangkat, saya bisa bantu sebesar ini secara rutin. Tirtayasa menganggap Kartika sebagai orang yang mudah diselesaikan dengan uang. Kartika menatap tumpukan uang di dalam koper itu. Perlahan,
Ia mengulurkan tangan dan mengambil satu gepok uang. Uang Anda banyak sekali, ya, Pak Tirtayasa. Haha, namanya juga usaha, Bu. Pasti ada rezekinya. Bagaimana? Lebih baik kita selesaikan baik-baik, kan? Kartika menepuk-nepuk pipi Tirtayasa dengan gepokan uang di tangannya. Uang ini, dari keuntungan menjual nasi basi, wajah Tirtayasa seketika mengeras. Atau uang hasil memotong anggaran sepatu bot prajurit? Pak Panglima. Kartika melemparkan gepokan uang itu ke wajah Tirtayasa. Hei, sampah. Berani-beraninya kau pamer uang di depanku? Kau pikir aku jadi tentara karena tidak punya uang? Jangan samakan tentara yang hidup dari kehormatan dengan pedagang sepertimu. Bentakan Kartika membuat wajah Tirtayasa memerah. Ia bangkit dari tempat duduknya. Perempuan ini benar-benar. Kau tahu siapa aku? Aku ini main golf dengan Wakil Menteri Pertahanan. Satu telepon dariku bisa membuatmu dicopot. Oh ya? Coba saja sekarang. Telepon sana. Kartika menggebrak meja. Tirtayasa terdiam, terintimidasi oleh aura Kartika. Tapi sayangnya, sepertinya kau tidak akan punya kesempatan untuk menelepon. Kartika menjentikkan jarinya. Pintu ruang tamu terbuka, dan personel PM masuk. Tangkap dia. Tertangkap tangan. Atas tuduhan percobaan penyuapan, penyusupan fasilitas militer, dan pengancaman. Lepaskan, kalian akan menyesal. Aku tidak akan tinggal diam kalau sudah keluar. Tirtayasa meronta-ronta, tapi dengan mudah dilumpuhkan dan diborgol. Kartika menjambak rambut Tirtayasa. Dengar baik-baik. Kau tidak akan keluar. Mau Wamenhan atau Pangkostrat, bawa saja mereka semua kemari. Akan kuhabisi mereka semua. Satu persatu. Setelah Tirtayasa diseret keluar, Kartika menghela napas panjang. Ia tahu, ini hanyalah pernyataan perang. Musuh-musuhnya kini akan menyerangnya dengan segala cara. Tepat saat itu, perwira intelijen berlari masuk dengan wajah pucat. Panglima, gawat, ada apa? Seluruh media sosial dan portal berita online dipenuhi dengan rumor jahat tentang Panglima. Dari berita bohong bahwa Panglima melakukan pelecehan seksual terhadap prajurit, sampai berita bahwa Panglima menganiaya perwira bawahan. Bahkan ada video yang sudah diedit dan disebarkan. Kartika mengambil tablet yang disodorkan perwira itu. Video di layar penuh dengan editan jahat dan judul yang provokatif. Kolom komentar dibanjiri hujatan yang tak pantas. Dasar perempuan gila, jadi jenderal karena lobi ranjang ya? Menganiaya perwira? Preman sekali. TNI jadi begini ya sekarang. Operasi media. Serangan balik dari kartel itu telah dimulai. Mereka menggunakan cara paling kotor untuk menutupi kebenaran. Kartika mematikan layar tablet dan tersenyum dingin. Perang media, ya? Mereka berani menyentuh bidang yang bukan spesialisasiku. Menarik, ia bersandar di kursinya. Perwira intelijen, kumpulkan tim siber, dan hubungi temanku yang dulu di Kopassus. Akan kutunjukkan pada mereka apa yang lebih menakutkan dari wartawan. Opini publik memburuk dengan cepat. Papan pengaduan online Kementerian Pertahanan dibanjiri tuntutan agar Kartika dicopot. Namun, Kartika tetap diam. Ia tidak memberikan wawancara atau klarifikasi apapun. Diam. Senjata terbaik untuk membuat musuh lengah. 3 hari kemudian, di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ini adalah markas logistik rahasia milik Tirtayasa. Dari luar tampak biasa, tapi di dalamnya sibuk dengan aktivitas mengganti label pada logistik militer palsu. Woi, kerja yang cepat. Besok pagi barangnya harus sudah dikirim. Teriak seorang mandor. Di sudut kantor, anak buah Tirtayasa sedang berpesta miras. Haha, bos kita memang hebat. Menjatuhkan jenderal perempuan itu ternyata gampang. Iya, internet sekarang lagi heboh. Beberapa hari lagi pasti dia dicopot. Saat mereka hendak bersulang, BRAKK, pintu besi gudang yang kokoh terlepas dari engselnya dengan suara gemuruh. Dari balik debu dan kegelapan, muncul bayangan-bayangan bersenjata lengkap. Si siapa kalian? Para preman itu kaget dan bangkit berdiri. Sosok yang berjalan keluar dari kepulan asap adalah Kartika, mengenakan seragam anti-teror hitam dengan wajah ditutupi cat kamuflase. Di belakangnya, pasukan elit dari unit intai tempur divisi Cakrabirawa berbaris dengan aura membunuh. Pestanya sudah selesai, tikus-tikus.
bisik Kartika. Gila, kau pikir ini di mana? Berani-beraninya kau bawa tentara ke sini. Ini penyelidikan ilegal terhadap warga sipil. Panggil polisi, teriak seorang kepala preman sambil mengacungkan tongkat bisbol. Warga sipil? Kartika tersenyum sinis. Penyelundupan dan pemalsuan logistik militer adalah yurisdiksi peradilan militer. Dan saat ini, aku sedang menjalankan operasi. Operasi apaan? Anak-anak, hajar mereka. Atas isyarat kepala preman, puluhan orang berbadan besar maju dengan pipa besi dan balok kayu. Jumlah mereka lebih banyak, tetapi mereka salah memilih lawan. Siapapun yang melawan di hadapanku, patahkan tulangnya. Begitu perintah Kartika jatuh, para prajurit intai tempur melesat seperti macan. Pertarungan yang tidak seimbang pun dimulai. Bagi prajurit yang terlatih bela diri militer, preman kampung bukanlah tandingan. Suara buk, bak terdengar saat para preman berjatuhan seperti daun kering. Kartika berjalan santai melewati kekacauan itu menuju kantor. Kepala preman mengayunkan tongkat bisbol dari belakang, mengincarnya. Mati kau. Kartika bahkan tidak menoleh. Ia hanya sedikit menunduk untuk menghindari ayunan itu, lalu melancarkan tendangan memutar. Bak! Sepatu tempurnya mendarat telak di ulu hati kepala preman itu. Tanpa bisa berteriak, ia terlempar ke dinding dan pingsan. Mendobrak pintu kantor, Kartika melumpuhkan anak buah Tirtayasa yang menjaga brankas. Di dalamnya, ia menemukan buku catatan asli dan sebuah USB berisi daftar nama pejabat tinggi yang menerima suap. Ketemu. Dengan ini, ia tidak hanya bisa menjerat Hermawan dan Tirtayasa, tetapi juga Letjen Suryo yang menjadi dalangnya. Saat itu, sebuah laporan mendesak masuk melalui radionya. Lapor. Panglima. Target diamankan. Tapi kami menemukan sesuatu yang aneh di ruang bawah tanah gudang. Narkoba. Ada banyak sabu-sabu yang disembunyikan di bawah kotak-kotak bahan makanan. Situasi ini bukan lagi sekadar korupsi logistik militer. Mereka menggunakan kendaraan militer untuk mengedarkan narkoba. Ini adalah skandal super besar yang bisa mengguncang seluruh Indonesia. Mata Kartika berkilat dingin. Tangkap semuanya dan segel lokasi. Aku sendiri yang akan menghubungi BNN. Ia berjalan keluar gudang. Bulan di langit malam tampak kemerahan, api kini telah membesar. Bisa menjalar tidak hanya ke Pangkostrat, tapi juga ke Kementerian Pertahanan. Bahkan istana. Kartika mengeluarkan ponselnya. Nama yang tertera di layar adalah Iblis Pelatih. Dia adalah instrukturnya di Kopassus, yang kini bertugas di Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI. Bang, ini aku. Aku akan kirim hadiah yang sangat besar, tolong siapkan tempat. Ikan kakap. Setelah menutup telepon, Kartika menatap langit malam dan menghela napas dalam. Kalian semua habis sudah. Angin malam yang dingin menerbangkan rambutnya. Bintang divisi Cakra Birawa kini mengincar target yang lebih tinggi. Suasana di ruang interogasi BAIS terasa dingin. Dari balik cermin satu arah, Kartika mengamati Tirtayasa yang sedang diperiksa. Sosok pengusaha angku itu telah lenyap. Dengan tambahan tuduhan pengedaran narkoba, ia menceritakan semua yang ia tahu untuk menyelamatkan dirinya. Jadi, sabu-sabu itu diangkut dengan truk militer dan diedarkan ke seluruh negeri. Komandan tim penyidik BAIS di samping Kartika berdecak tak percaya. Benar. Menurut pengakuan Tirtayasa, Kolonel Hermawan hanyalah kurir. Dalang sebenarnya adalah Pangkostrat, Letnan Jenderal Suryo Pranoto. Suryo memberikan akses agar truk-truk itu bisa lolos dari semua pos pemeriksaan militer, dan sebagai imbalannya ia mendapat 30% dari keuntungan penjualan narkoba. Tangan Kartika yang membaca laporan itu gemetar karena marah. Seorang tentara, seorang jenderal bintang 3, menjadi bos kartel narkoba. Ini bukan lagi korupsi, ini pengkhianatan negara. Buktinya kuat. USB yang ditemukan di brankas gudang berisi rincian rekening bank milik Suryo dan rekaman percakapan telepon. Tirtayasa menyimpannya sebagai asuransi. Kartika mengangguk berat. Kini ia yang memegang kartu truf. Tapi lawannya adalah seorang Pangkostrat dengan kekuasaan besar. Salah langkah bisa berakibat fatal. Tepat saat itu, ponsel Kartika bergetar. Nama yang tertera di layar adalah Letjen Suryo Pranoto. Waktu yang tepat. Kartika memberi isyarat kepada komandan tim penyidik.
lalu menekan tombol jawab. Siap. Pangdiv Cakra Birawa, Maijen Kartika Sari. Jenderal Kartika, kau sudah gila? Mengobrak-abrik gudang warga sipil dan membuat berita tentang narkoba? Sampai di mana kau akan menjatuhkan martabat TNI? Suara Suryo terdengar panik dan marah. Ia sepertinya belum tahu keterlibatannya sudah terungkap. Yang menjatuhkan martabat TNI adalah para penjahat yang mengedarkan narkoba, Jenderal. Apa Anda merasa tersindir? Apa? Berani kau bicara begitu padaku? Segera hentikan penyelidikan dan kembali ke markas. Ini wewenang Polisi Militer Kostrad, bukan urusan Panglima Divisi. Polisi Militer Kostrad menyerahkan kasus ini pada mereka sama saja dengan menyerahkan ikan pada kucing. Itu adalah upaya terang-terangan untuk menghilangkan barang bukti. Mohon maaf, Jenderal, saya tidak bisa. Kasus ini sudah diambil alih oleh tim investigasi gabungan BAIS dan auditor militer. Kartika diam sejenak, lalu melancarkan pukulan telak. Baru saja, dari mulut Pak Tirtayasa keluar sebuah nama yang sangat menarik. Suryo Pranoto. Apa Anda kenal? Hening di seberang telepon. Yang terdengar hanya napas yang berat. Kartika. Kau akan menyesali ini. Akan kubuat kau menangis darah. Klik. Telepon ditutup. Kartika meletakkan ponselnya dan tersenyum dingin. Menangis darah? Ya? Aku tunggu. Keesokan paginya, seluruh negeri gempar. Semua saluran berita menayangkan headline seperti Markas TNI sarang narkoba. Keberanian, seorang panglima divisi wanita mengungkap skandal besar. Berita bohong yang menyerang Kartika menghilang seperti air surut. Opini publik berbalik 180 derajat, memujanya sebagai pahlawan dan tentara sejati. Namun, Kartika tidak bisa tenang. Tikus yang terpojok akan menggigit kucing. Suryo Pranoto adalah monster yang sudah lama bercokol di puncak kekuasaan. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Seluruh markas siaga 1. Perketat penjagaan pos depan. Dan gandakan personel pengawal di sekitar kantor Panglima. Kartika secara naluriah merasakan badai besar akan datang. Malam itu, Suryo tidak berada di rumah dinasnya, melainkan di sebuah rumah aman. Di hadapannya, berdiri 3 tentara bayaran asing berwajah sangar. Mereka adalah anggota Private Military Company, PMC, yang pernah bekerja sama dengan Suryo saat tugas di luar negeri. Berantas dia tanpa jejak. Lebih baik lagi kalau bisa dibuat seolah-olah kecelakaan. Suryo melemparkan foto Kartika dan data pergerakannya ke atas meja. Hanya membereskan 1 tentara wanita? Gampang. Pemimpin tentara bayaran itu tersenyum licik. Suryo menenggak segelas whisky. Perempuan lancang. Berani-beraninya dia mengusikku. Akan kubuat kau melihat neraka. Malam di Papua terasa sangat panjang dan dalam. Setelah rapat dengan BAIS, Kartika dalam perjalanan kembali ke markas divisi. Kendaraan komando yang ia tumpangi dan 2 kendaraan pengawal melaju kencang di jalanan pegunungan yang berkelok. Di tengah kegelapan pekat tanpa lampu jalan, hanya sorot lampu mobil yang menerangi jalan. Di kursi belakang, Kartika memejamkan mata. Rasa lelah yang luar biasa menderanya, tetapi insting liar yang ia dapatkan sejak di Kopassus tidak membiarkannya tertidur lelap. Firasat buruk. Suasana di sekitar terlalu sunyi. Bahkan suara binatang malam yang biasa terdengar pun lenyap. Ada aura membunuh di udara. Berhentikan mobil. Teriak Kartika. Matanya terbuka lebar. Siap, Panglima. Tapi di sini jalanan gunung, berbahaya kalau berhenti. Sopir itu menatap bingung lewat kaca spion. Ku bilang berhenti. Ini jebakan. Atas teriakan panik Kartika, sopir itu secara refleks menginjak rem. Tepat saat ban berdecit dan mobil berhenti. 2 RRR. Aspal 10 meter di depan mereka meledak ke udara. Sebuah bom rakitan yang sudah dipasang sebelumnya. Jika Kartika tidak memberi perintah berhenti, mobil mereka akan hancur berkeping-keping. Kita disergap. Semua keluar dan cari perlindungan. Teriak Kartika sambil membuka pintu mobil dengan kasar. Pada saat yang sama, dari hutan di kedua sisi jalan, hujan peluru menghujani mereka. Dor, dor, dor. AKHHHH. AKHH. Seorang PM di mobil depan tertembak di bahu. Musuh dipersenjatai dengan senapan otomatis. Mereka bukan preman biasa,
melainkan profesional terlatih. Kartika berlindung di balik mobil komando dan mengeluarkan pistolnya. Ajudannya, dengan wajah pucat mencoba melindunginya. Panglima harus evakuasi. Target mereka adalah Panglima. Aku tahu. Karena itu aku harus jadi umpan agar kalian bisa selamat. Jangan, Panglima. Bantuan sudah dihubungi, sebentar lagi. Saat itu, sebuah roket meluncur dari lereng bukit di seberang. SWUUSSH, boom. Kendaraan pengawal di belakang meledak dalam bola api raksasa. Sialan. Kartika menggigit bibirnya. Kekuatan tembakan musuh terlalu besar untuk bertahan sampai bantuan datang. Ia dengan cepat memindai medan di sekitarnya. Satu sisi jalan adalah jurang terjal. Sisi lainnya hutan lebat. Ajudan, bawa sopir dan berlindung di selokan bawah jurang. Aku akan menarik perhatian mereka ke hutan. Tapi, Panglima, perintah. Kartika mendorong ajudannya dengan kasar dan berlari menuju hutan. Gerakannya lincah seperti macan tutul. Target lari ke hutan. Kejar. Terdengar suara dari radio tentara bayaran. Seperti yang diduga, semua tembakan kini terfokus pada Kartika. Peluru-peluru menyerempet sepatu botnya dan menancap di batang-batang pohon. Kartika menghilang ke dalam kegelapan hutan. Semasa di Kopassus, ia adalah legenda dalam infiltrasi gunung. Memanfaatkan medan untuk bersembunyi, bergerak tanpa suara. Kini, para pemburu akan menjadi yang diburu. Ia bersembunyi di balik pohon besar untuk mengatur napas. Pengejar ada 3. Dari suara langkah kaki mereka menjaga jarak dan mencoba mengepung. Krak. Pria yang memimpin di depan mendekati pohon tempatnya bersembunyi. Kartika mengambil batu kerikil dan melemparkannya ke arah yang berlawanan. Desk. Di sana, saat tentara bayaran itu menoleh ke arah suara, Kartika melesat keluar dari kegelapan. Ia menyambar laras senapan musuh, mendorongnya ke atas, dan pada saat yang sama menghantamkan lututnya ke ulu hati. Saat tentara bayaran itu jatuh, Kartika tanpa ragu merebut senapannya dan memukul kepalanya dengan popor senjata hingga pingsan. 1 tumbang. 2 lainnya yang mendengar suara tembakan berlari mendekat. Kartika menggunakan tentara bayaran yang pingsan sebagai tameng manusia dan mulai menembak. Dor, sialan. Siapa sebenarnya perempuan ini? Katanya dari pasukan khusus, ternyata bukan omong kosong. Para tentara bayaran itu panik dan bersembunyi di balik pohon. Keluar kalian? Siapa yang menyuruh kalian? Suryo Pranoto, teriak Kartika. Tanyakan saja di neraka. Salah satu dari mereka melemparkan granat. Kartika dengan insting binatang melompat ke dalam sebuah lubang di dekatnya. Boom! Tanah dan debu menghujaninya. Telinganya berdengung hebat, seluruh tubuhnya terasa sakit. Lengan kirinya robek terkena pecahan granat. Tapi ia tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Musuh-musuh mendekat untuk memastikan ia tewas. Kartika mengertakkan gigi. Ia tidak bisa mati sia-sia di sini. Janjinya pada para prajurit dan tekadnya untuk mereformasi militer yang busuk membuatnya bangkit kembali. Ia mencabut belati dari sarungnya. Amunisi sudah habis. Kini hanya pertarungan jarak dekat. Saat seorang tentara bayaran mencondongkan kepalanya untuk memeriksa lubang, belati Kartika melesat seperti ular berbisa. Matahari pagi terbit kemerahan di langit Papua. Di ruang rapat utama markas Kostrad, Letjen Suryo Pranoto mengumpulkan para panglima divisi bawahannya untuk rapat darurat. Tadi malam, kita menerima kabar duka bahwa Panglima Divisi Cakrabirawa, Mayor Jenderal Kartika Sari, hilang dalam sebuah kecelakaan. Sungguh sebuah kehilangan yang besar. Suryo berakting sedih. Tapi ada senyum tipis kepuasan di bibirnya. Ia baru saja menerima laporan misi selesai dari para pembunuhnya. Untuk sementara, Divisi Cakrabirawa akan dipimpin oleh pejabat sementara, dan penyelidikan kasus narkoba akan ditinjau ulang di tingkat Kostrad. Untuk mencegah kekosongan komando, para jenderal yang hadir hanya saling pandang dan mengangguk. Tak ada yang berani menentang kekuasaan Suryo. Baiklah. Dengan ini rapat, brak. Pintu ruang rapat yang besar terbuka dengan keras. Semua mata tertuju ke pintu. Di sana, berdiri sesosok iblis yang seolah merangkak naik dari dasar neraka. Seragam tempur yang robek-robek, wajah penuh darah dan lumpur, lengan diperban berlumuran darah.
Namun, matanya menyala-nyala. Itu adalah Mayor Jenderal Kartika Sari. Di belakangnya, berbaris personel polisi militer divisi dan pasukan intai tempur, siap tempur dengan aura membunuh. Suryo melompat dari kursinya. Wajahnya seperti melihat hantu. Bagaimana? Bagaimana kau bisa selamat? Kartika berjalan terpincang-pincang ke tengah ruangan. Setiap langkahnya menebarkan bau darah dan mesiu yang menyengat. Maaf mengecewakan Anda, Jenderal. Anjing-anjing suruhan Anda ternyata terlalu lemah. Kartika melemparkan 3 buah kalung pengenal berlumuran darah ke atas meja Suryo, kalung milik para tentara bayaran yang menyerangnya semalam. Apa-apaan ini? Provost, apa yang kalian lakukan? Cepat seret perempuan gila ini keluar, teriak Suryo sekeras-kerasnya. Tapi para provost yang menjaga ruangan tidak bergerak. Lokasi itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Kartika dan personel Bais. Kartika menunjuk lurus ke arah Suryo. Meskipun pangkat Suryo lebih tinggi, wibawa Kartika jauh mengunggulinya. Anda, saya tangkap di tempat atas tuduhan pengkhianatan terhadap Sapta Marga, pelanggaran undang-undang narkotika, percobaan pembunuhan, dan makar. Makar? Kau gila? Kau tahu siapa aku? Aku Letnan Jenderal TNI, Pangkostrat. Suryo berteriak dan tangannya meraih pistol di pinggangnya. Duh! Gerakan Kartika lebih cepat. Peluru dari pistolnya menembus bahu Suryo. Akahaha. Suryo jatuh terjerembab. Ruang rapat seketika menjadi kacau. Kartika mendekati Suryo yang meronta kesakitan dan menginjak dadanya dengan sepatu bot. Mulai sekarang, kau bukan lagi seorang tentara. Kau hanyalah seorang penjahat menjijikkan. Ia merenggut pangkat bintang 3 dari pundak Suryo dengan kasar. Kain seragamnya robek. Bintang ini dianugerahkan oleh negara dan rakyat, bukan untuk kau dapatkan dari hasil menjual narkoba. Ia melemparkan pangkat itu ke lantai. Bawa dia, personel Bais maju dan memborgol Suryo yang berdarah. Sambil diseret, ia masih mengumpat. Kartika, kau pikir aku akan diam saja? Kau tidak tahu siapa di belakangku. Aku tidak peduli siapapun itu. Bahkan jika itu presiden sekalipun, akan kutangkap sendiri. Bentakan dingin Kartika membuat Suryo terdiam. Setelah situasi terkendali, para perwira lain yang ada di ruangan itu serentak memberi hormat pada Kartika. Ini bukan sekadar penghormatan pada pangkat. Ini adalah penghormatan tulus pada seorang prajurit sejati. Begitu ketegangan mereda, Kartika merasakan pusing yang hebat. Kakinya goyah, dan ajudannya segera berlari menopangnya. Panglima, Anda tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Kartika menyeka darah di wajahnya dan tersenyum tipis. Dari jendela, terlihat bentangan alam Papua yang luas. Tanah yang dingin dan keras, namun hari ini, sinar mataharinya terasa sangat hangat. Kembali ke markas divisi, ribuan prajurit sudah berbaris di lapangan upacara. Berita bahwa panglima mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk memberantas kejahatan besar telah menyebar. Begitu Kartika turun dari mobil, sorak-sorai membahana. Hidup Panglima. Hidup Cakra Bihairawa. Para prajurit melemparkan topi baret mereka ke udara. Rasa takut dan putus asa telah lenyap dari mata mereka. Yang ada hanyalah kebanggaan bahwa Panglima telah melindungi mereka, dan keyakinan bahwa keadilan pasti menang. Kartika mengangkat lengannya yang sakit untuk membalas penghormatan mereka. Ya, ini sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, setelah semua badai berlalu, dan ia pulih dari lukanya, upacara pelantikan resmi Mayor Jenderal Kartika Sari sebagai Panglima Divisi Cakra Birawa akhirnya dilaksanakan. Di bawah langit biru cerah, di hadapan ribuan prajuritnya, Kartika berdiri di mimbar. Ia tidak membaca naskah pidato yang sudah disiapkan. Ia hanya menatap satu persatu wajah prajurit di hadapannya. Prajurit Cakra Birawa yang saya cintai dan banggakan. Hari ini, saya ingin memulai dengan sebuah permintaan maaf. Suasana hening. Saya meminta maaf atas kelalaian TNI yang membiarkan kalian menderita dalam kedinginan, kelaparan, dan kesakitan. Sebagai seorang senior dan komandan kalian, saya menundukkan kepala. Saya sungguh minta maaf. Kartika maju ke depan dan membungkukkan badannya 90 derajat ke arah para prajurit. Tetapi, saya berjanji. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi perlakuan tidak adil di divisi Cakra Birawa.
Darah dan keringat yang kalian tumpahkan tidak akan sia-sia. Pangkat di pundak saya ini bukan untuk pamer kekuasaan. Pangkat ini adalah amanah dari negara untuk berbagi beban berat yang kalian pikul, untuk berdiri paling depan melindungi kalian dari badai. Kalian bukan barang sekali pakai, kalian adalah putra-putra berharga bangsa ini. Saya, Kartika Sari, akan menyayangi kalian lebih dari nyawaku sendiri, dan akan berjuang bersama kalian sebagai rekan seperjuangan. Kita adalah Cakrabirawa. Siap berkorban demi keutuhan NKRI, mari kita bersama-sama membangun divisi terkuat yang pantas menyandang nama besar ini. Apakah kalian sanggup? Siap, sanggup. Gema teriakan mereka mengguncang langit Papua. Bukan jawaban karena paksaan, melainkan teriakan yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Kepada Panglima Divisi, hormat. Gerak, ribuan tangan serentak memberi hormat. Kartika pun membalas hormat mereka. Air mata yang menggenang di pelupuk matanya berkilau di bawah sinar matahari. Setelah upacara, Kartika langsung menuju ruang makan prajurit. Menunya hari ini adalah rendang dan sayur sop. Ia duduk di antara prajurit Agus dan rekan-rekan pletonnya. Makan yang banyak, kalau kurang, tambah lagi. Wajah para prajurit itu kini ceria dan penuh semangat. Era nasi basi yang harus mereka telan dengan paksa telah berakhir. Kartika menyuapkan sesendok nasi hangat ke mulutnya. Rasanya luar biasa nikmat, lebih nikmat dari masakan restoran bintang 5 manapun. Itu adalah rasa keadilan yang telah ditegakkan, dan rasa harapan yang baru. Jauh di kejauhan, pagar perbatasan negara terlihat samar. Angin bertiup kencang, tapi ia tidak lagi merasa dingin. Di sisinya, berdiri rekan-rekan seperjuangan yang bisa ia andalkan. Dan di dalam hatinya, berkobar api keyakinan yang panas. Mayor Jenderal TNI Kartika Sari, ia telah menjadi bintang bagi divisi Cakrabirawa. Bersinar paling terang di tengah kegelapan yang paling pekat. Dan legenda itu baru saja dimulai.